Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, setelah libur semester kita kembali kuliah untuk yang pertemuan ke-8. Pertemuan ini kita akan bahas serangga sebagai kawan dan lawan bagi manusia. Saudara sekalian, kita tahu bahwa ada 3 jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT, ya. Yaitu ada hama, ada patogen, dan yang satunya adalah gulma. Nah, topik kita ini akan lebih menjurus kepada hama sebagai organisme pengganggu tanaman, dan lebih khusus lagi adalah serangga. Kenapa serangga ini menjadi penting dalam bahasan hama tanaman? Karena serangga adalah satu kelompok hewan yang paling dominan di muka bumi ini. Karena sifatnya dia hemat air, sehingga paling tahan dalam kondisi cuaca seperti apapun. Makhluk hidup yang mampu menghemat air, maka dia akan memiliki survival yang tinggi di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, serangga ini sudah teridentifikasi sampai ratusan jenis. Jarang makhluk hidup yang sudah dikenali dengan lebih dari serangga ini. Serangga ini 3 kali lipat dari hewan yang telah dikenali di muka bumi ini adalah serangga. 3 kali lipatnya. Kalau ada misalnya katakan 30 jenis hewan, maka serangga ini 3 kali lipatnya dari yang sudah dikenali itu. Nah, bahkan Boror Delong dan kawan-kawan menduga bahwa jenis serangga ini bisa lebih dari 30 juta jenisnya. Nah, belum lagi populasinya, sehingga benar-benar serangga ini mendominasi permukaan bumi kita. Kemudian secara usia serangga ini juga sudah dikenal 425 juta tahun yang lalu. Diketemukan fosilnya, umurnya 425 juta tahun yang lalu. Jadi di zaman dinosaurus itu sudah ada yang namanya serangga ini. Nah, serangga sebagai kawan ini diantaranya sebagai predator atau pemangsa hama tanaman, baik pada tanaman padi, tanaman palawija, sayur-sayuran. Kemudian ada di tanaman hutan dan perkebunan. Nah, ini serangga ada yang berperan sebagai predator, pemangsa hama. Gitu ya. Nah, di sini dicontohkan adalah kumbang coccinella. Kemudian kita kenal madu, lebah madu menghasilkan madu, polen propolis, ya, sebagai minuman kesehatan. Di samping itu, dia juga membantu dalam penyerbukan tanaman. Kemudian ada ulat sutra, Bombyx mori, penghasil benang sutra. Ada kumbang dari jenis Coleoptera yang menjadi pengurai bio makrofauna dekomposer, ya, menguraikan sisa-sisa hewan dan tanaman yang mati. Ada serangga yang menghasilkan lak atau getah yang bisa dipakai untuk perekat atau lem yang dipakai di dunia furniture. Nah, kemudian yang sebagai lawan ini yang lebih adalah pada penyebab penyakit dan faktor penyakit pada hewan ternak dan manusia.
ada lalat yang bisa menyebabkan penyakit tidur, ya, kemudian nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah, Aedes aegypti, kutu-kutu parasit, ya, dan binatang-binatang yang lain yang bisa menyebabkan sakit atau menjadi vektor penyakit. Kemudian yang kedua yang menjadi topik bahasan kita adalah serangga yang berperan sebagai hama. Nah, pada kuliah terdahulu kita sudah banyak bahas. Ini contoh hama wereng, ya, yang menghisap batang tanaman. Nah, silakan direfresh kembali pelajarannya tentang hama tanaman pangan, hama tanaman hortikultura, dan hama tanaman perkebunan pada beberapa perkuliahan kita, pertemuan kita di pertemuan-pertemuan awal. Silakan disimak kembali, di-refresh kembali. Nah, demikian pengantar tentang serangga sebagai kawan dan lawan bagi manusia. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.